Yuk kita lanjutkan alur ceritanya Bang Oyan. Bab 978, 9 Formasi Penjara Petir Surgawi. Sinar cahaya menerobos udara dan tiba, tampak seperti bintang jatuh dengan cepat melintasi langit. Dalam sekejap mata, itu muncul di langit di atas Tianbei City dan berubah menjadi sosok yang agak kurus, Ao. Tianbei City secara bertahap menjadi jauh lebih redup dan lebih serius ketika sosok itu muncul. Badai megah di bawah awan gelap telah mengubah tempat itu menjadi dunia air. Badai datang mengalir turun dan mendarat di gedung-gedung, memancarkan suara yang jernih saat itu. Dalam sekejap, seluruh kota memancarkan suara berdetak terus-menerus. Meskipun hujan datang dengan tiba-tiba, hampir tidak ada orang yang masuk ke gedung. Banyak figur manusia berada di bawah badai ketika tatapan mereka yang agak memanas menatap sosok di langit. Banyak orang tidak mengharapkan pemuda ini, yang disebut Xiao Yan, untuk mengungkapkan dirinya meskipun dengan jelas mengetahui bahwa itu Tianbei City sudah menjadi tempat yang sangat berbahaya pada saat ini, cukup banyak orang yang mengangkat kepala mereka merasa sedikit hormat. Tidak perlu membicarakan hal lain. Hanya keberanian orang ini cukup untuk membuat mereka mengangkat jempol mereka. Xiao! 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 Tirai hujan sepertinya menghubungkan langit dan bumi. Tiba-tiba, suara deras muncul dan lebih dari selusin angka muncul di gedung-gedung tinggi. Tatapan mereka sedingin es saat mereka menatap sosok manusia di langit. Teriakan rendah dan dalam terpancar dalam tirai hujan, "Siapa kamu?" Xiao Yan, pria muda di langit berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Setiap tetesan hujan yang telah memasuki radius 10 kaki tubuhnya langsung berubah menjadi ketiadaan. Melihat dari kejauhan, tampak seolah-olah ada dinding yang tak terlihat menutupi tubuhnya. Suara tenang juga perlahan-lahan keluar dari langit sementara semua ini terjadi. Atas perintah tetua, bunuh Xiao Yan. Lakukan. Mata pria berbaju hijau di depan segera menjadi dingin setelah mendengar nama itu. Akhirnya, dia menjerit keras, "Dimengerti." Teriakan itu baru saja terdengar ketika lebih dari selusin tokoh bergegas dari bangunan sekitarnya. Lengan mereka bergetar dan lebih dari selusin tombak berwarna perak muncul. Tombak-tombak itu bergetar, menembus tirai hujan, dan menembak ke arah Xiao Yan sambil membawa angin tajam. Melihat ini, sudut mulut Xiao Yan terangkat menjadi senyum dingin. Tangannya sedikit meringkuk dan nyala api hijau yang megah tiba-tiba melonjak keluar. Suhu yang sangat tinggi menguapkan hujan dalam radius ratusan kaki. Kecepatan ular api yang diciptakan dari Glazed Lotus Heart Flame sangat cepat. Dengan sekejap, itu muncul di depan para ahli dari Pavilion Wing Lightning. Suhu panasnya menyebabkan para anggotanya sangat terkejut. Sebelum mereka bisa melepaskan serangan, ular api itu mendekat dengan cara yang seperti kilat. Api ekornya diayunkan, dengan kuat menghancurkan dada semua orang. Segera, banyak erangan teredam terdengar karena banyak sosok jatuh dari langit. Mereka mendarat di tanah, memegang dada mereka, dan berulang kali, "Sensor." Seruan tanpa sadar terdengar dari dalam Tianbei City ketika semua orang melihat Xiao Yan secara acak memaksa kembali lebih dari selusin ahli kelas Douang dari Pavilion Wing Lightning. Sikap santai ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dimiliki oleh Dou Huangs. Xiao Yan tampaknya menjadi lebih kuat setelah menghilang selama beberapa hari. Orang-orang dari Wind Lightning Pavilion hanya sekuat ini. Tidak perlu bagi orang-orang yang tidak penting untuk melangkah maju. "Tiga tetua, kamu harus secara pribadi datang dan menangkap aku jika itu adalah niat kamu." Mata tajam Xiao yang tiba-tiba ditembak ke arah klan Han setelah secara acak mengalahkan lebih dari selusin ahli dari Wind Lightning Pavilion. Teriakan dinginnya masih bergemuruh di seluruh kota Tianbei meski hujan deras. "Kamu adalah anggota pertama dari generasi yang lebih muda yang kami bertiga telah bekerja sama untuk menangkap sejak kami menjadi tetua dari Pavilion Utara." Suara samar yang samar-samar membawa seuntai guntur yang bergemuruh pelan terdengar. Segera, tirai hujan di langit tampaknya telah terkoyak oleh tangan yang tak terlihat. Tiga orang tua melangkah melalui udara kosong saat mereka perlahan berjalan. Mata Xiao Yan sedikit menyusut ketika melihat ketiga pria tua itu melangkah ke udara dan menuju ke sana. Aura orang-orang ini semua sedikit lebih kuat daripada Chen Yun. Dari tebakannya, sepertinya mereka semua adalah bintang 5 Douzong. Selain itu, berdasarkan pengamatan Xiao Yan tentang aura seorang pria tua dengan alis berwarna perak panjang,
Sepertinya dia telah mencapai puncak bintang 5 Douzong, 3 bintang 5 Douzong setelah muncul sekaligus. Selain itu, ini hanyalah kekuatan dari pavilion utara. Jika 4 pavilion berkumpul, seberapa besar kekuatannya? Pavilion Wind Lightning ini benar-benar tidak bergantung pada reputasi kosong untuk menjadi faksi top di Central Plains. Sangat mungkin bahwa itu kalian bertiga adalah Feng, Lei, dan Dian Elders, kan? The Wind Lightning Pavilion benar-benar memiliki pendapat yang sangat tinggi dariku. Xiao Yan perlahan berkata, kamu secara alami bukan orang biasa dengan mampu membunuh Chen Yun. Itu tidak dianggap berlebihan bagi kami bertiga untuk tampil bersama. Orang tua dengan alis berwarna perak menjawab. Suaranya samar-samar berisi guntur yang gemuruh. Tampaknya sifat alamiahnya telah menyebabkan semua orang merasa sangat tertekan. Itu adalah sesuatu yang dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Tidak ada orang lain yang harus disalahkan, Xiao Yan agak menjawab. Kamu memiliki gerakan 3.000 petir dan menewaskan tetua dari kami Wind Lightning Northern Pavilion. Pelanggaran ini tidak dapat diampuni. Karena kamu menjadi generasi muda, kami akan memungkinkan kamu untuk kembali bersama kami ke Wind Lightning Pavilion. Ke pavilion kepala mungkin murah hati dan menyelamatkan hidupmu. Seorang lelaki tua dengan banyak cahaya yang dijahit di pakaiannya dengan dingin berteriak. Jika aku harus pergi ke sana, aku mungkin benar-benar tidak memiliki cara bertahan. Xiao Yan tersenyum sambil menjawab, mengapa ada kebutuhan untuk membuang-buang napas pada orang ini? Mari kita tangkap dia dulu. Kepala pavilion mengatakan bahwa itu siapapun yang membunuh anggota Wind Lightning Pavilion kami harus membayar harga untuk itu. Kami akan menangkapnya, melumpuhkannya Douki, dan memenjarakannya di Wind Light Tower selamanya. Kami akan memberitahu orang lain bahwa itu mereka harus memikirkan konsekuensinya jika mereka ingin menyentuh anggota Wind Lightning Pavilion kami di masa depan. Kekakuan yang gelap melintas di mata seorang pria tua berjubah hijau ketika dia berbicara dengan suara yang dalam. Wajah Xiao Yan secara bertahap menjadi cold ketika dia mendengar kata-kata kasar orang tua ini. Lumpuhkan seseorang Douki dan memenjarakannya selamanya. Kedua hukuman ini sangat ekstrim sehingga menakutkan. Xiao Yan melambaikan tangannya dan Earth Demon Wayang muncul. Matanya kosong saat berdiri di samping Xiao Yan. Tatapannya gelap dan dingin karena fokus pada pria tua berjubah hijau itu. Xiao Yan berbicara dengan senyum dingin, kamu ingin melumpuhkan Douki aku? Aku akan melihat apakah kamu memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Ekspresi dari 3 angin penanda pemanasan angin berubah sedikit saat pertempuran setan bumi muncul. Mereka mengangguk sedikit dan berkata, ini memang boneka kelas Douzong. Bahkan pavilion angin kilat kami tidak memiliki harta seperti itu. Tidak disangka bahwa itu kamu memiliki kekayaan seperti itu. Namun, ini jauh dari cukup untuk melindungi hidup kamu. Jika itu tidak cukup, bagaimana dengan ini? Jari Xiao Yan dengan lembut mengusap cincin berwarna putih salju saat dia bertanya perlahan. Kekuatan spiritual yang jauh megah sekali lagi bergerak di sepanjang lengannya dan dengan liar melonjak ke tubuh Xiao Yan dengan cara seperti banjir ketika suaranya terdengar. Dengan lonjakan kekuatan spiritual yang megah, aura Xiao Yan juga mulai naik dengan liar di depan banyak mata terkejut pada saat ini. Aura agung menyapu langit. Bahkan badai sempat berhenti karena ini. Hanya ketika mata hitam gelap Xiao Yan telah berubah menjadi warna perak acuh tak acuh, auranya yang menjulang akhirnya berhenti. Apakah ini cukup? Mata berwarna perak Xiao Yan terfokus pada Feng, Lei, dan Dian Elders. Suara tenangnya sepertinya terdengar dari dalam jiwanya. Ini memang seperti yang digambarkan oleh Hong Tianxiao. Aura ini seharusnya berada di sekitar puncak dari bintang 7 Douzong dan mendekati level bintang 8. Selain itu, kekuatan semacam itu adalah kekuatan spiritual yang sangat murni. Bahwa itu ada tubuh roh yang kuat di dalam dirimu. Jika tidak, sulit bagimu untuk mencapai tingkat itu sendirian. Orang tua dengan alis panjang mengamati Xiao Yan dengan saksama saat dia berbicara dengan suara rendah dan dalam. Mata Xiao Yan menyipit. Penglihatan orang tua ini memang sangat tajam. Dia benar-benar mampu mengidentifikasi sumber kekuatannya dalam sekejap. Orang tua ini jauh lebih berpengalaman dibandingkan dengan Chen Yun. Kekuatan ini memang sangat kuat. Tidak heran kamu mampu membunuh Chen Yun. Namun, kamu mungkin tidak bisa keluar dari Tianbei City hari ini. Elder dengan alis panjang berbicara acuh tak acuh. Hong Tianxiao, kami akan meninggalkan boneka itu untukmu. Haha, Elder Lei,
Kau dapat yakin bahwa itu boneka ini tidak akan campur tangan dalam pertempuranmu sampai pertempuran besar ini selesai. Sosok manusia bergegas dari kejauhan sebelum akhirnya menangguhkan dirinya di langit. Orang ini adalah Hong Tianxiao. Xiao Yan merajut alisnya sedikit setelah melihat ini. Orang tua ini, sesosok tiba-tiba muncul dari dalam klan Han tepat setelah Hong Tianxiao muncul. Namun, alis lama, ekspresi orang tua berubah sangat dingin ketika sosok ini muncul. Dia dengan dingin berkata, Han Fei, jika kamu berani campur tangan dalam pertempuran hari ini, aku yang lama akan menjamin bahwa itu klan Han kamu akan dihancurkan. Sosok itu tiba-tiba berhenti ketika mendengar teriakan ini dipenuhi dengan rasa dingin yang gelap. Han Fei mengencangkan tinjunya dan mengungkapkan ekspresi yang berjuang. Tuan Han, ini adalah masalah antara Wind Lightning Pavilion dan aku. Kamu seharusnya tidak campur tangan, tawa samar Xiao Yan perlahan-lahan diteruskan sementara Han Fei sedang berjuang. Kakak Xiao Yan, itu benar-benar masalah gembira bagi klan Han untuk berteman denganmu. Han Fei menghirup nafas dalam-dalam. Dia mengangkat kepalanya, dan membungkuk ke Xiao Yan dengan cara yang luar biasa serius sebelum menyapu pandangannya ke arah tiga sesepuh dari Wind Lightning Northern Pavilion. Dia dipenuhi dengan kemarahan saat dia berbalik dan mendarat di rumah klan Han. Semua anggota Pavilion Angin Lightning Pavilion Utara, dengarkan. Bentuk formasi penjara petir surga. Ekspresi alis orang tua yang panjang alisnya berangsur berubah menjadi dingin setelah memaksa Han Fei kembali. Suara dinginnya terdengar di seluruh kota. Ya Pak. Teriakan itu baru saja terdengar ketika banyak suara penuh hormat segera dipancarkan dari seluruh Tianbei City. Cila, terdengar dengan cepat terdengar dan banyak sosok petir membentuk-bentuk sudut delapan. Kebetulan di sekitar lokasi Xiao Yan. Cahaya petir berkedip-kedip dan tiba-tiba berubah menjadi petir yang meledak ke langit, memasuki awan tebal dan gelap. Sesaat kemudian, kilau perak yang mencoloko tersebar ke bawah. Tak terhitung jumlah halilintar turun dari langit dengan cara yang padat. Mereka muncul seperti penjara, membungkus seluruh area dalam 1000 kaki di sekitar Xiao Yan. Terlepas dari asalmu, menyerah adalah satu-satunya pilihanmu. Sebuah petir terang perlahan melesat keluar dari tubuh tiga sesepuh. Segera, mereka berubah menjadi pilar petir besar yang menembak ke arah awan. Segera, cahaya petir padat di sekitarnya telah menjadi jauh lebih padat. Selain ini, kamu hanya akan mati. Tangisan dingin dipenuhi dengan aura pembunuh di bawah latar belakang petir, menyebabkan hati seseorang bergetar. Ceritanya bersambung cuy, kita lanjutkan di video selanjutnya.